Di tengah upaya Indonesia menuju kemandirian industri dalam berbagai sektor, PT Pindad, perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang industri pertahanan, kini menunjukkan inovasi terbaru mereka, mobil taktis Maung. Kendaraan yang dirancang untuk berbagai medan ini siap diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan berbagai teknologi dan kemampuan unggulan yang diusung, Maung menjadi salah satu simbol kemajuan teknologi dan kemandirian bangsa Indonesia di sektor otomotif. Maung awalnya dikembangkan sebagai kendaraan taktis untuk kebutuhan militer. Namun kini, versi sipilnya telah diadaptasi agar dapat digunakan secara luas oleh pemerintah dan berkemungkinan besar masyarakat umum. PT Pindad menyatakan bahwa produksi Maung untuk kabinet bukan sekedar memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat kepercayaan diri Indonesia dalam mengembangkan produk-produk otomotif yang berkualitas tinggi. Spesifik dan harga Maung Garuda yang digunakan Presiden Prabowo. Mobil ini dirancang dengan spesifik dan fitur yang sesuai untuk berbagai keperluan protokoler dan keamanan. Maung Garuda dilengkapi dengan mesin diesel berkapasitas 2400 cc yang mampu menghasilkan tenaga besar. Mesin ini memungkinkan Maung Garuda untuk melintasi medan yang sulit dan mendukung efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dari segi keamanan, Maung Garuda dilengkapi dengan kaca anti peluru dan perlindungan anti ledakan. Tidak hanya itu, kendaraan ini juga memiliki sistem suspensi canggih untuk stabilitas di medan berat, serta teknologi komunikasi modern yang memudahkan koordinasi dalam situasi darurat. Perkiraan harga untuk satu unit Maung Garuda berada di kisaran 600 juta hingga 700 juta. Angka yang cukup bersaing mengingat fitur-fitur canggih dan kualitasnya. Presiden Prabowo berharap agar mobil ini bisa menjadi kebanggaan bangsa dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu menciptakan kendaraan taktis yang tangguh dan aman untuk pemimpin negara. Di balik nama Maung dipilih oleh PT Pindad, terdapat filosofi yang dalam dan penuh makna. Kata Maung dalam bahasa Sunda berarti harimau yang identik dengan keberanian, kekuatan, dan ketangguhan. Karakteristik ini sesuai dengan konsep kendaraan yang diciptakan PT Pindad, tangguh di segala medan dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekstrim. Harimau tidak hanya menjadi lambang kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental yang siap menghadapi ancaman dari berbagai sisi. Dengan filosofi tersebut, PT Pindad berharap Maung dapat diterima sebagai simbol kekuatan bangsa yang diwujudkan dalam produk otomotif buatan anak bangsa. PT Pindad merupakan perusahaan industri strategis milik negara yang bergerak di bidang produksi pertahanan dan keamanan, mulai dari senjata, amunisi, hingga kendaraan taktis. Berdiri sejak 1808, PT Pindad awalnya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bengkel militer. Setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan ini diambil alih dan terus berkembang hingga kini menjadi salah satu pemasok utama alutsista nasional. Selain memproduksi Maung, PT Pindad juga dikenal dengan produk unggulan lainnya seperti Anoa dan Komodo yang digunakan oleh TNI dalam berbagai operasi militer. Produk-produk PT Pindad tidak hanya diakui di dalam negeri. Dengan pengalaman panjang dan produksi kendaraan taktis, PT Pindad siap menjawab tantangan untuk menghadirkan kendaraan yang berkualitas dan aman bagi kepentingan pemerintah. Pengembangan Maung merupakan langkah signifikan bagi PT Pindad yang kini tidak hanya berfokus pada produk militer, tetapi juga mulai merambah ke produk otomotif yang dapat memenuhi kebutuhan sipil. Ini adalah langkah strategis yang diharapkan dapat mendorong inovasi lebih lanjut di sektor otomotif dan memberikan kontribusi nyata pada ekonomi nasional. Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen PT Pindad dalam mendukung kemandirian pertahanan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang mampu menciptakan produk inovatif dan berkualitas. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.